Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat, atas limpahan karunia-Nya, sehingga atas ridho-Nya lah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menyambung silaturahim, dalam rangka thalabul ilmi, sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan mendapatkan sebuah kebaikan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita insyaallah mendapatkan syafaatul utma di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabatku, di masa sekarang ini kita secara lahiriah, badan kita butuh ada sebuah imun, sebuah kekebalan. Tetapi secara batiniah, sebagai orang muslim, sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, maka kita juga harus mengukuhkan yang namanya iman. Dan iman adalah sebuah pondasi yang sangat dasar, landasan yang sangat mendasar sebagaimana kita sebagai orang muslim. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu illa ghairaka." Ya Rasul, ajarkan kepadaku sebuah ucapan tentang Islam yang tidak aku tanyakan selain kepada engkau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan olehmu, saya beriman kepada Allah, kemudian luruskan, kemudian tegakkan, kemudian tingkatkan. Inilah betapa pentingnya iman dalam diri kita. Inilah betapa mendasarnya iman pada keislaman kita. Oleh karena itu, meningkatkan iman itu harus senantiasa kita evaluasi setiap detik dan setiap waktu. Apakah keimanan kita akan terus bertambah atau berkurang? Menurut jumhur ulama, iman itu adalah astadziqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil jawarih. Ini sesuai dengan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatul bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Jadi iman itu dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan atau dengan anggota-anggota tubuh kita. Menurut Imam Ahmad, iman adalah qaulun wa amalun yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu ada sebuah ucapan dan perbuatan yang bertambah ketika kita melaksanakan taat dan berkurang ketika kita melaksanakan maksiat. Bagaimana
iman itu bisa kita tingkatkan, maka seluruh anggota tubuh kita, mata, mulut, dan semuanya harus bisa meningkatkan keimanan. Dan bagaimana akannya turunnya keimanan kita ketika seluruh anggota kita melaksanakan maksiat. Ucapan kita adalah sebuah potensi yang sangat besar untuk bisa melakukan sebuah kebaikan dan juga bisa melakukan sebuah kemaksiatan. Sering kita mendengar bahwa ucapan dari siapapun ketika dia akan mengeluarkan ucapan yang jelek, menghina atau mencemooh, itu berarti bahwa dia tidak sadar dia akan mengurangi keimanannya. Dan iman ini adalah yang menjadikan sebuah kita menjadikan orang yang akan senantiasa menselaraskan antara mulut, hati, dan perbuatan kita. Ketika hati kita mengucapkan ya, mulut kita mengucapkan ya, tentu maka semua perbuatan itu harus sama dengan apa yang diucapkan hati dan oleh lisan kita. Ada sebuah hadis, al-imanu bid'u situna au sab'una su'batan. Iman itu adalah 70 atau 60 cabang. Fa'adhaluha qalun la ilaha illallah. Dan yang paling utama adalah cabang iman adalah ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling dasar itu adalah itaqatul adza anit tariqi, menyingkirkan penyakit di jalan. Dan wal haya'u syu'batum minal iman, dan malu itu sebagian dari iman. Jadi ketika kita akan meningkatkan keimanan, maka seyogyanya kita sudah terbiasa dengan tradisi kita mengucapkan la ilaha illallah, dengan bertahlil, dengan berzikir. Itu sebuah capaian kita untuk menegakkan keimanan dalam diri kita. Okelah kalau kita cinta dengan kalimat la ilaha illallah dengan sebuah tulisan, tapi alangkah lebih baiknya ketika kalimat itu diucapkan, dikeluarkan dengan ketulusan, dengan hati dan jiwanya. As'adun nas yaumal qiyamah, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbihi wa nafsihi. Adalah sebuah kebahagiaan dari syafaatku ketika di yaumil qiyamah adalah ketika orang membaca la ilaha illallah itu dengan khalisan, dengan murni, dengan suci di dalam hatinya dan jiwanya. Oleh karena itu, mari tradisi yang kita biasakan untuk membaca tahlil, tradisi kita berzikir membaca tahlil adalah sebuah tradisi yang terbaik bagi diri kita untuk meningkatkan iman kita. Dan yang paling rendah adalah ketika bisa meningkatkan keimanan adalah kita bisa menyingkirkan penyakit atau sebuah halangan pada jalan yang akan kita lewati. Ini bisa berarti luas bahwa ketika kita mengadakan aktivitas apapun dan itu bisa mengganggu jalannya sebuah kemanfaatan, kemaslahatan umat yang lain, maka itu bisa mengurangi dari keimanan kita. Oleh karena itu bahwa ketika kita membuat jalan untuk pergi ke bekerja, ke sekolah atau ke masjid, ada sebuah capaian untuk meningkatkan iman kita. Dan yang terakhir, jangan lupa bahwa kita adalah mempunyai sebuah rasa malu yang dalam diri kita, bagaimana untuk meningkatkan keimanan kita. 3 hal ini mungkin dari cabang-cabang yang lain mungkin menjadi patokan bagi kita agar bisa meningkatkan keimanan dalam diri kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang mukmin, yang sejati, yang senantiasa meneguhkan, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.